Selamat datang di Kata Suara on Serangkai Sound Channel, dan kita masih akan melanjutkan novel Seudino by Simple Man bagian ke-10. Bagian Songo. Hujan turun dengan deras. Sri menatap langit-langit rumah. Dini sudah terlelap dalam tidurnya. Setidaknya itu yang Sri pikirkan saat melihat tubuh Dini membelakanginya. Sri melangkah turun. Kakinya bertelanjang menelusuri lantai tanah. Sri membuka pintu kamar perlahan-lahan. Ia tak mau Dini terbangun. Ia menatap ke sekeliling lorong, memastikan tak ada orang lain di sini. Meskipun Sri sadar tak ada siapapun lagi di sini semenjak kepergian Mbah Tamin, tapi tetap saja Sri merasa ia tidak sendiri. Ia termenung menatap pintu sebelum akhirnya ia yakin dengan pilihannya. Sri merogoh saku, mengeluarkan kunci yang secara diam-diam ia ambil dari Dini. Ia memasukkan kunci ke dalam gembok, perlahan-lahan menarik mata rantai agar tak ada suara yang terdengar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sri membuka pintu. Dilihatnya Erna tengah bersandar di sisi tembok kayu. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Rambutnya acak-acakan dengan kulit badan kusam dan baju terkoyak-koyak. Ia mengangkat wajah dan mendapati Sri mematung di luar pintu. Kesadarannya kembali. Ia memanggil Sri dengan suara selirih. Erna tak dapat berbicara banyak. Tenaganya sudah banyak terkuras setelah berteriak sehari-hari. Dini sendiri yang mengambil alih tugas untuk mengantarkan makanan kepada Erna. Tetapi sesekali Dini sengaja tidak memberinya makan. Saat ditanya kenapa, Dini berujar bahwa Erna terkadang membuang dan membanting makanan. Dini berpikir dengan membuatnya selapar mungkin, maka pelan-pelan Erna akan makan karena terpaksa. Tak ada yang tahu sifat manusia ketika dia terdesak. Sri merengkuh kendi berisi air. Perlahan, meski ragu-ragu, ia mendekati Erna yang benar-benar terlihat kacau. Ucap Sri memanggilnya. Sri melangkah perlahan-lahan mendekati perempuan itu. Ia masih berujar lirih. Mulutnya bergerak tetapi tak ada suara yang terdengar. Erna benar-benar kehilangan tenaganya. Beberapa kali Sri mencuri pandang pada jari jemari Erna. Kuku tangannya tampak tak enak dipandang. Banyak yang patah dengan darah-darah kering di sela jemarinya yang terlalu sering menggaruk kayu dan tanah. "Aku bawakan kamu air," kata Sri. Erna masih bicara. Suaranya tidak dapat didengar dengan jelas oleh Sri. "Sebenarnya apa tujuanmu?" tanya Sri. "Kenapa kamu sampai hati melakukan itu?" Erna menatap Sri lekat-lekat. Ada siratan ekspresi sengit, tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk menunjukkannya. Meski tidak mendapat jawaban, Sri membantu Erna meneguhkan air kendi ke dalam mulut Erna yang sudah menganga. Perempuan itu benar-benar kekurangan cairan. Kulitnya mengering dengan warna-warna kepucatan. Ia terus-menerus meneguh air dari kendi yang Sri tadahkan ke mulutnya. Sri meletakkan kendi. Ditatapnya tali-tali yang menjerat tangan dan kaki Erna. "Dengar, aku di sini karena merasa kasihan dengan kondisimu. Jangan salah paham, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku merasa dari semua orang yang aku temui di dalam rumah ini, aku bisa mendapatkan informasi darimu. Jadi bilang saja, kenapa kau melakukan itu?" Erna menatap Sri. Untuk kali pertama setelah sekian lama, Sri bisa melihat ia tersenyum. Hanya saja, senyumannya kali ini seperti tengah mengejeknya. "Aku gak akan bicara apa-apa, karena memang aku gak bisa melakukannya. Tapi aku ingatkan kamu sesuatu," ucap Erna. Suaranya begitu lirih tetapi mengancam. "Ingat di mana tempatmu berdiri, Sri." "Apa?" Sri tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ingat di mana tempatmu dan pada siapa kamu berpihak." "Hah? Pihak? Atmojo itu jahat, Sri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Atmojo. Kamu sedang dimanfaatkan seperti kunyuk bodoh yang sedang tidur. Wes lungo. Sepanjang apapun aku bercerita, kamu tidak akan mengerti, Sri." Erna membuang muka, tak lagi menatap Sri. Ia memilih menyandarkan kepalanya ke tepian tembok, memandangi Sri saat Sri melangkah pergi. Sri termenung berdiri.
memikirkan pesan apa yang sebenarnya coba Erna sampaikan. Dini tengah berdiri di dapur. Ia mempersiapkan makanan untuk Erna. Tapi sesaat sebelum Dini berjalan menuju ke kamar, Sri menahannya. "Biar aku saja yang antar." Dini menatap Sri. Matanya tampak tidak percaya. Tapi Sri tak bergerak dari tempatnya berdiri. "Kalau kamu gak ngizinin untuk mengantar makanan, apa gunanya aku ada di sini?" Setelah Sri mengatakan itu, sorot mata Dini berubah. Ia mengangguk sembari tersenyum kepada Sri. "Ya wis, setelah selesai menaruh makanan, jangan lupa kunci pintu." Sri mengangguk, mengambil alih sepiring makanan dari Dini sebelum mulai berjalan menuju kamar. Sri sudah memikirkan semalaman pesan apa yang coba Erna sampaikan. Atmojo jahat, apa maksudnya? Tapi belum ada setitik terang yang dapat ia simpulkan. Sri membuka pintu gembok, menarik rantai sebelum melangkah masuk ke ruangan itu. Namun, Sri mendapati pemandangan Erna yang terkulai dengan tali masih menjerat tangan dan kedua kakinya. Sri buru-buru mendekati. Er, panggilnya sembari melepas tali yang menjerat tangan dan kaki Erna. Sri berpikir mungkin jeratan tali itu yang membuatnya seperti ini. Tapi tubuh itu bergeming bahkan setelah Sri melepaskannya. Sri berteriak memanggil Dini. Mendengar panggilan Sri itu, Dini buru-buru mendekat. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Dini berlari menuju asal suara itu. Saat Dini sampai di muka pintu kamar, ia mendapati Erna tengah duduk memiting leher Sri dari belakang. Di sela jari jemarinya, Erna menggenggam pecahan dari piring yang Sri bawa, mengarahkannya tepat di leher. "Nek gak kepengin arek iki mati, turuti kata-kataku mbak," ucap Erna sembari menyeringai. Yang artinya, kalau nggak mau orang ini mati, turuti kata-kataku. Dini melihat mata Sri yang terbelalak. Ia begitu terkejut karena semua terjadi begitu cepat. Dini bergerak mundur. Ia mengangguk menuruti kata-kata Erna yang menyuruhnya membuka pintu kamar Dila. Sementara Sri menuruti kata Erna yang menyuruhnya untuk ikut masuk ke dalam. Er, tolong jangan ucap Dini mengingatkan. "Diam kamu," bentak Erna. Matanya menatap Dini sengit. Sebelum menutup pintu, Erna melepaskan Sri. "Lihat dan nilai sendiri bila kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sri menatap Erna, bingung apa yang sebenarnya dia lakukan. Perlahan-lahan Erna membuka keranda mayat. Sri hanya mengawasi Erna dari jauh. Sementara di luar, Dini terus-menerus menggedor dan meminta Erna memikirkan sekali lagi konsekuensi apa yang ia dapat bila melakukannya. "Aku pikir dengan membunuhmu mungkin aku bisa mengacaukannya. Tapi rupanya aku terlalu meremehkan dukun sialan itu," teriak Erna di depan tubuh Dila yang masih tertidur. Erna menoleh melotot menatap Sri yang tersudut takut. "Sri, maaf yo, aku sudah mencoba untuk membunuhmu. Seharusnya aku tidak melakukannya, tapi sekarang akan kutebus kesalahanku. Pelan-pelan kau akan mengerti. Bila kau tetap di sini, nyawamu akan diambil dengan sendirinya." Apa maksudmu, Er? Dila perlahan bergerak. Sri menatap Erna yang kali ini wajahnya menunjukkan ekspresi gila. "Tuan Putri sudah bangun," ucap Erna sembari menyeringai. Dila tampak bingung. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia menoleh menatap Sri, kemudian berteriak kepada Sri. "Mbak, tolong Mbak, tolong." Sri bingung. Ia tidak tahu pada siapa dia harus percaya. Ketakutan melihat Erna sama halnya dengan ketakutannya saat melihat Dila. Erna mencengkram wajah Dila, merenggut pipinya hingga membuat mulutnya menganga. Dila mencoba melawan, tetapi tenaga Erna jauh lebih besar, seperti kesetanan. "Dosa keluargamu itu banyak. Bayarlah itu dengan nyawamu dan bawa mereka ikut ke dalam kegelapan yang sudah mereka buat sendiri," teriak Erna. Tangannya yang menggenggam pecahan piring seketika itu menyobek lengannya, membuat kulit dagingnya terbuka. Darah merah mengalir deras dari sayatan itu. Erna menyapu darah dengan telapak tangannya sebelum memasukkannya secara paksa ke dalam mulut Dila. Erna mulai komat-kamit seperti tengah memantainya. "Iblis nang donya, bangkit!"
nonton ning wadus sing ndablah. Renggut apa sing kudu direnggut. Ben nyawa sing wis dipeksa nemoni sarta iso balik nang Brakalana. Baliyo. Artinya iblis yang ada di dunia bangkitlah di dalam tubuh dari anak yang berdosa. Renggut apa yang sudah direnggut. Biar nyawa yang dulu dipaksa menemukan kedamaian. Kembalilah dendam hitam yang pernah kutanam. Kembalilah. Dela tiba-tiba berteriak keras. Perlahan bola matanya lenyap berganti menjadi mata yang putih. Ia menatap Erna lalu mencengkram lengannya yang sobek berdarah. Erna menjilatinya, kemudian menyeringai. Begitu menikmatinya sebelum berucap dengan nada bahagia. Dia yang menyuruhmu datang ya, Nduk, katanya seraya memperhatikan wajah Erna. Tinggal beberapa bulan lagi dan perjanjian kita akan terpenuhi. Terima kasih, kata Erna. Terima kasih. Dela mengangguk. Kemudian menoleh menatap Sri. Ia kembali menyeringai. Sri berbalik. Dengan tubuh gemetar, ia buru-buru mencoba membuka pintu. Tetapi tiba-tiba Dela sudah berdiri di belakangnya. Ia mencengkram leher Sri, menatap kedua bola matanya. Nduk, kenapa kamu takut sekali denganku? Katanya. Aku gak akan menggigitmu. Mungkin sedikit saja. Jangan takut ya, Nduk. Ia melempar Sri hingga menghantam tembok. Sri terjerembab di atas tanah, melihat sosok itu tengah menatap pintu. Dari balik pintu, Dini masih berusaha terus-menerus menggedor, dan perlahan Dela menarik engsel dan membiarkan pintu terbuka. Melihat pintu terbuka, Dini melesat masuk. Ia terhenyak melihat Dela berdiri tepat di hadapannya. Dela langsung mencengkeram lehernya, sama seperti ketika melihat Sri. Dela tersenyum melihatnya. Nduk, kata Dela, suaranya begitu berat, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Bila kamu memanggilku ke sini untuk menghabisi anak-anak kliwon di sini termasuk dirimu, maaf, aku nggak bisa. Dela menoleh menatap Erna. Sri mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu sakit. Ia melihat Erna yang masih berdiri di samping ranjang. Bibirnya komat-kamit merapal mantra. Tidak, kata Dela. Wajahnya tampak terganggu. Sekalipun kau menunjukkan pemujaan dan pengabdianmu, aku tidak akan membunuh anak-anak ini, katanya. Aku sudah berjanji, bila aku tidak akan memihak siapapun. Biarkan kutukan ini bekerja dengan sendirinya tanpa campur tangan dariku. Tapi sosok itu menunjuk Dini. Aku bisa membuatnya celaka. Dela mengempaskan Dini ke tanah, menekan pergelangan tangannya. Dini berteriak kesakitan, meronta meminta Dela menghentikannya. Tetapi Dela semakin senang. Baginya setiap teriakan rasa sakit yang dia dengar adalah suatu kebahagiaan. Sri yang melihat itu memaksa badannya untuk berdiri. Ia pikir ia tidak akan bisa melawan Dela, tapi ia bisa melawan Erna. Sri menerjang tubuh Erna, membuat Erna kehilangan fokusnya, dan saat itu terjadi, tiba-tiba sosok Dela melemah. Hal itu tidak disia-siakan oleh Dini. Ia menyingkirkan Dela dari atas tubuhnya, memaksa gadis itu untuk diam. Rupanya begitu. Bila Erna gagal merapal mantra, maka Dela akan kehilangan iblis yang menguasainya. Erna mencoba melawan. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Erna. Untuk sesaat, posisi Erna yang menguntungkan membuat Sri tidak dapat berkutik. Ia mendorong Sri sampai tubuhnya terhempas menabrak meja. Erna berdiri kembali, merapalkan mantra, dan sosok iblis itu kembali mengambil alih tubuh Dela, lalu mencoba untuk terus menyerang Dini. Melihat situasi yang semakin lama semakin tak terkendali, Sri mengambil sebuah kayu yang ada di bawah ranjang. Dengan sengit, Sri mendekati Erna, kemudian menghantam kepala perempuan itu. Dela pun terjerembab, jatuh di samping Dini. Sri menghela nafas panjang. Ia menatap Erna. Darah di kepalanya mengalir deras. Erna mati, kata Sri. Ekspresinya kebingungan, tidak percaya apa yang baru saja dia lakukan. Dini mendekati Sri, mencoba memastikan.
Rupanya benar, Erna tak lagi bergerak. Erna mati, Din. Sri memegang kepalanya. Dunia seperti tengah berputar di hadapannya. Sudah, Sri, kamu gak perlu merasa bersalah. Dia yang memulainya. Tapi dia mati, Din, mati. Sri tampak kacau. Aku sudah bunuh orang. Aku pembunuh, Din. Sri, Dini masih mencoba keras menenangkannya. Lihat aku. Kalau kamu gak melakukan itu, aku yang akan mati. Kamu udah benar. Kamu menyelamatkanku, Sri. Dini menatap wajah Sri. Kita angkat Erna. Kita kubur sebelum dia datang. Siapa? Dini terdiam saat Bahtamin. Kali ini wajah Dini tampak berbeda. Ekspresinya ganjil, tapi Sri tidak memikirkan itu. Benar apa kata Dini, mereka harus cepat-cepat menguburkannya. Entah apa yang nanti dilakukan oleh dukun tua itu, tapi mereka harus segera menguburkan jasad Erna, karena sebenarnya mereka berdua sudah sama-sama lelah dengan semua ini. Menurutmu, apa yang akan Bahtamin lakukan bila dia tahu apa yang terjadi di sini, Din? Gak ada yang perlu kita pikirkan, Sri. Orang tua itu seharusnya mengerti dengan semua keadaan ini. Kita hanya perlu mengatakan kejadian yang sebenarnya. Terus, sekarang di mana kita menguburkannya? Sri menatap Erna. Ia sudah benar-benar mati tak bergerak. Angkat ke belakang, kita kubur dia di sana. Sri mengangguk. Dengan tergopoh-gopoh, mereka segera bergegas mengangkat Erna bersama-sama menuju halaman belakang rumah. Langit lebih gelap dari biasanya. Tak terlihat secercah cahaya bulan sedikit pun. Keheningan hutan terasa begitu mencekam. Sri dan Dini mengangkat tubuh Erna, meletakkannya di sisi sebuah lubang yang baru saja mereka gali. Sri dan Dini saling tatap sebelum melempar Erna ke dalam lubang. Perlahan-lahan mereka menutup lubang itu dengan timbunan tanah. Sekilas Sri merasa melihat Erna menggeliat. Ia berhenti menimbun. Kenapa, Sri? Tanya Dini bingung. Sri masih diam mencoba memastikan. Sebentar. Ia melompat turun ke dalam lubang mencoba memastikan apakah penglihatannya salah. Sri meletakkan sekop di sampingnya, memeriksa Erna apakah benar ia sudah mati. Namun Sri tidak merasakan detak jantungnya. Erna benar-benar sudah mati. Kenapa, Sri? Apa yang kamu lihat? Enggak, teriak Sri dari dalam lubang. Tadi aku pikir aku melihat dia gerak, tapi kayaknya aku salah, ucap Sri sembari melihat Dini di atas. Namun ketika menoleh kembali, Sri terbelalak melihat Erna membuka mata. Bola matanya semua hitam legam. Dengan cepat Sri berusaha pergi, tapi tangan Erna sudah berhasil mencengkram leher Sri. Menungso bangsat, melo ae urusane wong, kata Erna dengan suara terlampau berat. Artinya manusia brengsek, ikut saja urusan orang lain. Sri mencoba melawan. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan cengkraman Erna, tetapi Sri tak dapat melepaskannya. Erna begitu kuat, sementara Dini hanya mematung diam, terkejut dengan semua ini. Tangan Sri meraih apapun sampai ia meraih skop yang ditancapkan tadi. Ia hantam wajah Erna. Erna menatap Sri dengan darah hitam yang keluar dari mulut dan hidungnya, meraung begitu keras. Sri kembali menghantamnya sekuat tenaga sampai dia terjerembab. Melihat Erna terjerembab di tanah, Sri kemudian menghantamkan ujung lancip sekop ke wajahnya berulang-ulang kali. Hantaman itu membuat wajah Erna hancur lebur sampai tak dapat dikenali lagi. Setelah melakukan itu, Sri meraung-raung menangis. Ia benar-benar telah membunuh Erna. Sri melangkah keluar dari dalam lubang. Ia terduduk sendirian. Dini tak tahu apa yang harus ia katakan. Belum pernah Dini melihat siapapun sampai segila itu. Tapi bagaimana juga bila Sri tidak melakukannya, ia yang akan mati. Malam itu juga Dini yang menyelesaikan semua. Ia menutup lubang itu. Perlahan-lahan wajah Erna yang sudah hancur tertutupi oleh tanah. Dini mendekati Sri sebelum membawanya pulang. Sri dan Dini kembali ke rumah setelah menyelesaikan semuanya. Sri masih terlihat murung. Ia baru saja membunuh orang. Pikirannya kacau. Tapi bagaimanapun semua ini belum selesai. Ketika mereka masuk ke rumah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari satu kamar. Sri dan Dini saling tatap sebelum mencari tahu dari mana suara itu berasal. Kita belum menidurkan Dila di ranjang. Sri tercekat menatap pintu kamar Bahtamin terbuka. Dengan cepat Sri dan Dini melangkah masuk. Mereka menemukan Dila tengah berdiri tersenyum menyeringai.
Sri dan Dini terdiam sejenak menunggu apa yang dilakukan gadis itu. "Di mana?" katanya. Apa?" tanya Sri bingung. "Di mana kalian menyembunyikan boneka itu?" Boneka apa? Kami tidak tahu," sahut Sri. "Bohong," teriaknya. Ia menatap Sri dan Dini bergantian. "Kalian pasti tahu di mana dia menyembunyikannya, kan?" Kami benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan," sahut Dini. Ia menatap Sri. Pikiran Sri tambah kalut. Baru saja selesai yang itu, sekarang yang ini. Sri seakan ingin berteriak frustasi. "Kalau kalian tidak mengatakannya, baiklah, tak apa." Bella berjalan mendekat. Sri dan Dini perlahan mundur. "Baguslah, kalian sudah membunuh satu anak kliwon. Menarik, sekarang apa yang akan dukun itu lakukan?" Sri dan Dini masih beringsut mundur menjaga jarak. Sementara Della melangkah pelan-pelan mendekati mereka. "Apakah kalian tahu nasib kalian nanti?" "Nasib?" tanya Dini. "Iya, nasib kalian," kata Della. "Hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Percayalah, dia sangat kuat. Santet Sewu Dino yang saat ini tengah berjalan adalah jenis santet yang menular. Jadi kalian bersiap-siaplah." Sri dan Dini hanya diam. Della kemudian tertawa terbahak-bahak, membuat Sri dan Dini ketakutan. Rumah ini terasa sangat mencekam. Gemuruh dan angin di luar semakin kencang. Sri sudah tidak sanggup lagi melihat semua ini. Sampai tiba-tiba ia mendengar pintu terbuka. Seseorang yang mereka kenal melangkah masuk. Itu adalah Mbah Tamin. Wajah Mbah Tamin tampak khawatir. Ia berlari tergopoh-gopoh melihat situasi yang terjadi, lalu terdiam saat melihat Della tersenyum melihatnya. Tak ada percakapan apapun di antara mereka, karena yang terjadi selanjutnya Della tersungkur, tumbang begitu saja. Sri menceritakan semuanya ke Mbah Tamin. Tak lama setelah Della pingsan, Mbah Tamin hanya menutup wajah yang merah padam. Tak ada yang bisa menebak isi kepalanya. Tapi dari tatapannya terlihat ia sudah kehabisan kesabaran. "Sudahlah, tinggal di rumah ini sudah tidak ada gunanya. Kalian bersiap-siaplah. Aku sudah menemukan cara untuk mengakhirinya." "Mengakhiri ini semua?" tanya Sri. "Iya, Nduk.